Shalom, selamat datang di GBI Keluarga Allah Blessing Online Service tanggal 19 April 2020. Sebelum kita memulai ibadah, pastikan Bapak Ibu berada di satu ruangan bersama keluarga dan ikut berpartisipasi dalam ibadah. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, setiap hari Kamis jam 6 sore, kita akan bersama-sama talk show mengenai iman Kristiani, COVID-19, dan juga pertumbuhan rohani. Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan di komen di bawah, atau Bapak Ibu bisa WA di nomor sekretariat gereja yang ada di sini. Yang kedua, setiap hari Gereja GB Keluarga Allah Blessing akan memberikan panduan untuk mesbah keluarga bersama dengan keluarga Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan, Bapak Ibu juga bisa menghubungi sekretariat gereja di nomor di tempat ini. Dan ibadah tatap muka online Bapak Ibu bisa ikuti bersama-sama setiap hari Minggu jam 11 pagi dan juga setiap hari Minggu jam 6 sore. Sekali lagi, ibadah tatap muka secara online dengan aplikasi Zoom Bapak Ibu bisa ikuti setiap hari Minggu jam 11 dan juga jam 6 sore. Bapak Ibu bisa minta linknya di nomor sekretariat gereja. Dan sebelum kita masuk dalam ibadah, dan ini adalah video dari GBI Keluarga Allah Blessing, kita membagi berkat untuk orang-orang yang kurang beruntung. Berikut video dan fotonya. Tuhan Yesus memberkati. Sekian pengumuman, mari bersama-sama kita memasuki ibadah. Selamat menikmati ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita mempunyai Tuhan yang hebat, amin. Tuhan adalah perisai yang teguh, Dia kekuatan dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Allah seperti Engkau. Kami percaya Tuhan perlindungan-Mu atas keluarga kami. Kami percaya Tuhan perlindungan-Mu atas kesehatan kami. Senantiasa dan tidak pernah habis ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan Engkau Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya. Amin. Haleluya. Kaulah perisai kami yang teguh Tuhan. Tuhan, gunung batuku, Kaulah pengharapanku, tempat perlindunganku Tuhan, kota
Ibu yang terkasih pasti aman di dalam lindungan Tuhan karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang ajaib. Berikan sorak-sorak yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Perlindunganmu Tuhan, kuasamu dan kebesaranmu tak berbanding Yesus. Hey. Kami mau memujikan Engkau Yesus dengan segenap hati. Mari bersama pujikan. Tak terbayang kebesaranmu dan tak berbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku dengan segenap jiwa dan pengharapan. Telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Semuanya ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Lagi katakan, tak berbayang kebesaranmu dan tak berbanding kekuatanmu Tuhan. Kau Raja atasku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Engkau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari jemaat yang terkasih pujikan aja. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Yesus Raja mulia. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata, kebesaran-Mu ajaib. Kami tak akan takut Tuhan, sebab Engkau beserta kami Yesus. Kau Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Tuhan, agung dan perkasa. Dengan segenap hati Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Raja di atas segala raja. Sebab kekuatan kami datangnya dari Engkau Yesus. Nama yang ajaib, nama yang perkasa. Kami bersyukur Tuhan.
kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sembah Dia. Di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan ada pengharapan. Kau ajaib Tuhan, hidupku dalam tangan-Mu, hidupku dalam tangan-Mu Tuhan Yesus.
Bapak Ibu yang dalam rumah, mari angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Karena kita mempunyai Tuhan yang ajaib, kita mempunyai Tuhan yang dahsyat. Tak peduli keadaan kita saat ini, percayalah Tuhan kita ajaib. Kita dalam perlindungan Tuhan. Mari pujikan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Berikan sorak-sorak yang meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, hidup kami tak akan goyah bersama dengan Engkau Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, saya pastikan Bapak Ibu diberkati. Yang diberkati lewat puji-pujian, mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan kita. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat Bapak Ibu kasih dalam Tuhan yang sedang melihat video ini, ataupun seluruh jemaat GBI Keluarga Allah Blessing yang sudah ambil bagian dalam persembahan. Nah, sebelum kita memberi yang terbaik buat Tuhan kita, mari kita baca bersama-sama 2 Korintus 9 ayat 6, 7, dan 8. Dan Bapak Ibu bisa bersama-sama dengan saya untuk membaca firman ini. 2, 3. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Perhatikan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati ataupun karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Bapak Ibu bisa memberi dengan transfer ke rekening BCA atas nama GBI Keluarga Allah Blessing, atau Bapak Ibu bisa scan QR code di tempat ini dengan OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay, dan semua platform yang ada. Mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan, kami mengucap syukur, kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Di tengah-tengah krisis ini Tuhan, kami dapat menabur itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami memberi dengan sukacita karena Engkau terlebih dahulu memberkati setiap kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau pakai persembahan kami Tuhan untuk memperbesar kerajaan-Mu, untuk memperkenalkan Kristus Tuhan, supaya semua orang percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Semua yang siap memberi bersama-sama dengan saya katakan amin. Sekali lagi, Bapak Ibu bisa memberi dengan sukacita. Bapak bisa scan. Dan berikut adalah video bagaimana Bapak Ibu dapat memberi dengan QR Code. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan, kami mengucap syukur karena kami dapat bersama-sama untuk beribadah. Kami dapat bersama-sama untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya di saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, yang lemah akan dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami jalan buntu akan mendapatkan terobosan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit akan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah akan dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kami percaya di saat kami mendengarkan Injil kebenaran-Mu Tuhan, biarlah kekuatan Roh Kudus itu melingkupi setiap kami, sehingga kami percaya bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan yang ada di rumah. Pastikan Bapak Ibu bersama-sama dengan saya ambil catatan Bapak Ibu, ambil bolpen Bapak Ibu, karena saya yakin bahwa firman Tuhan hari ini akan memerdekakan Bapak Ibu. Firman Tuhan hari ini akan membuat Bapak Ibu bertumbuh. Nah, hari Jumat yang lalu, 2 minggu yang lalu kita sudah menikmati bersama-sama, yaitu dalam ibadah Jumat Agung, di mana Yesus mati di atas kayu salib untuk setiap orang, untuk semua orang. Tetapi hanya orang yang percayalah yang akan menerima kehidupan yang kekal. Nah, kalau Bapak Ibu belajar SPS bersama-sama dengan saya, bahwa kekekalan yang Tuhan berikan bukan hanya keselamatan saja, tetapi kesehatan, ya kekuatan, keberhasilan, kesuksesan, dan lain-lain. Tetapi yang terpenting adalah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa setiap orang. Lalu pada hari ketiga Ia bangkit. Ia mengalahkan maut, dan kita percaya bahwa setiap kita sudah menerima kemenangan itu. Yang percaya, yuk kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah, hari ini tema khotbah saya adalah reconciliation atau rekonsiliasi. Apa sih reconciliation itu? KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu mengatakan bahwa rekonsiliasi adalah perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula, atau perbuatan menyelesaikan perbedaan. Sekali lagi, perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula. Artinya rekonsiliasi ini bukan hanya pemulihan biasa, tapi memulihkan seperti keadaan semula. Bukankah Yesus menciptakan manusia pada awalnya Adam dan Hawa adalah sempurna, tetapi karena manusia jatuh dalam dosa, dan semakin banyak manusia yang jatuh dalam dosa, akhirnya Tuhan Allah mengirim anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib. Untuk apa Bapak Ibu? Supaya kita bisa diperdamaikan dengan Allah seperti keadaan semula, yaitu manusia menjadi sempurna. Nah Bapak Ibu, karena itu hari ini tema saya adalah rekonsiliasi. Ya, apapun yang terjadi di luar sana, kita harus sadar bahwa kita sudah direkonsiliasi. Nah, reconciliation dalam bahasa Latin adalah reback plus conciliere, bring together, kembali ke masa lalu, diperdamaikan, dan bersama-sama untuk bertumbuh. Nah, Kolose 1 ayat 19 sampai 20 saya baca dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Firman Allah berkata seperti ini. Allah sendirilah yang menghendaki supaya segala sesuatu yang terdapat pada diri Allah Bapa terdapat juga dengan lengkap pada diri anaknya, N-nya besar, yaitu Kristus. Dan melalui Yesus itu pula Allah memutuskan untuk membuat segala sesuatu berbaik kembali dengan Dia, baik segala sesuatu yang di bumi maupun yang di sorga. Allah melakukan itu melalui kematian anaknya di kayu salib. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa kalau kita mau berrekonsiliasi, percayalah bahwa rekonsiliasi hubungan manusia dan Tuhan tidak ada usaha manusia. Semuanya adalah kasih karunia, semuanya adalah anugerah Tuhan. Nah, ini adalah kabar yang gembira. Yesus mati di atas kayu salib untuk apa? Untuk memulihkan hubungan kita. Yesus bangkit untuk apa? Untuk memulihkan hubungan kita. Nah, satu ayat lagi yaitu 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 17. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3.
Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Perhatikan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi mereka yang sudah menerima Yesus tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Mungkin Bapak Ibu hari-hari ini merasa pusing, berusaha untuk hidup supaya untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu, kalau engkau percaya, engkau menerima keselamatan ini, bahwa engkau tidak hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia. Lalu ayat yang ke-16, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Kenapa banyak orang Kristen kecewa? Mengapa banyak orang tanya, Tuhan, ya kan, apakah engkau yang mengirim COVID ini? Bapak Ibu, apa yang Tuhan pikirkan tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Karena itu jangan pernah menilai apa yang Tuhan sudah lakukan. Lalu ayat 17 ini ayat dimana kita sering baca. Yuk 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yuk sama-sama kita baca yang warna kuning. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama itu seperti apa? Yuk coba kita buang yang mengatakan bahwa apakah Tuhan menghukum umat manusia? Tuhan di mana? Tuhan tolong dan sebagainya. Bapak Ibu, jangan pernah menilai Kristus dengan penilaian dari diri kita sendiri. Karena itu Bapak Ibu, rekonsiliasi. Tuhan mati di atas kayu salib untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, ada sebuah pertanyaan yang mau saya tanyakan hari ini sebagai perenungan Bapak Ibu semuanya. Kristus sudah melakukan reconciliation atau rekonsiliasi dengan hidup kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah hidup dalam rekonsiliasi dengan Allah? Sekali lagi, Kristus sudah melakukan semuanya. Kristus sudah memulihkan hubungannya. Pertanyaan terbesarnya adalah, apakah kita sudah hidup dalam rekonsiliasi dengan Allah? Ya, kita terima dengan cuma-cuma. Tapi selama kita tidak sadar kalau hidup kita sudah direkonsiliasi dan kita bertindak seperti orang yang belum direkonsiliasi, kita berjalan seperti orang yang belum diperdamaikan, percayalah bahwa engkau tidak akan mendapatkan damai sejahtera. Karena rekonsiliasi itu bukan dari usaha manusia, tapi usaha Tuhan. Ya, Bapak Ibu baca Roma 5 ayat 10-11. Ya, bagaimana caranya kita hidup dalam rekonsiliasi dengan Allah? Roma 5 ayat 10-11 mengatakan seperti ini. Sebab jikalau kita ketika masih seteru itu apa sih? Musuh, masih permusuhan, masih ada jarak. Ya, diperdamaikan, direkonsiliasi dengan Allah oleh kematian anaknya. Oke, sebab jikalau kita ketika masih seteru, diperdamaikan, direkonsiliasi bukan dengan usaha manusia, tapi dengan Allah oleh kematian Kristus anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan, bukan karena usahamu, tapi kata oleh hidupnya, nyanya N-nya besar, oleh hidup Kristus. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima rekonsiliasi itu. Jadi Bapak Ibu, rekonsiliasi ini sangat penting. Karena banyak orang udah mulai berpikir aneh-aneh. Banyak orang udah mulai mencari hal-hal yang aneh. Apakah Tuhan marah? Apakah Tuhan jahat? Apakah benar Tuhan hidup? Bapak Ibu, survei dan sejarah mengatakan Bapak Ibu, bahwa Dialah Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Dia menampakkan diri, lalu Dia naik ke surga dan memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Yang percaya, yuk kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya.
Nah, saya akan ambil rekonsiliasi, saya akan juga lanjutkan nanti minggu depan untuk tema rekonsiliasi ini. Saya ambil dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 33. Nah, ini adalah cerita yang sangat populer ya, sebuah perumpamaan yang sangat-sangat populer, sering dibawakan, yaitu mengenai anak yang terhilang. Nah, Bapak Ibu, Lukas 15 ayat 12 Bapak Ibu, ayat 11 kalau Bapak Ibu baca bahwa ada sebuah cerita mengenai tentang sebuah keluarga. Lalu ayat 12 mengatakan seperti ini. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Ini anak bungsu. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Perhatikan, anak bungsu ini sudah memiliki kehidupan yang nyaman. Anak bungsu ini sudah memiliki tahta, kalau saya katakan. Anak bungsu ini sudah memiliki makan pakaian yang layak. Kenapa saya tahu? Sederhana. Karena pada saat ayahnya belum mati atau bapaknya belum mati, bisa memberikan sebuah warisan, itu tandanya bahwa ia adalah keluarga yang berkecukupan. Yang setuju katakan amin. Ya kan? Tetapi Bapak Ibu, pada saat anak bungsu ini udah mengalami enak, udah mengalami berkelimpahan, sudah bisa punya handphone mungkin, sudah punya mobil, punya rumah, Bapak Ibu minta warisan. Bukankah Tuhan sudah merekonsiliasi sebenarnya? Udah ada perdamaian antara ayah, antara bapak dan anak. Tapi anak itu meminta haknya. Mungkin anak itu berpikir seperti ini. Papaku pelit, bapakku pelit, aku minta warisan. Ya, akhirnya apa? Meninggalkan suasana yang sudah diperdamaikan, yang damai, suasana yang sudah rekonsiliasi itu, mereka meminta untuk supaya haknya diberikan. Satu hal Bapak Ibu hari ini, mengapa kita tidak bisa menikmati rekonsiliasi? Lukas 15 ayat 12 mengatakan karena kita menilai sesuai dengan penilaian kita. Jadi Bapak Ibu, kenapa banyak orang merasa kecewa? Sederhana, karena kita menilai sesuai dengan penilaian kita. Kita banyak komplain, aduh gimana sih Pak Presiden, kok A, kok B. Sederhana, kita menilai sesuai dengan penilaian kita. Bapak Ibu bilang Tuhan memiliki penilaian yang jauh daripada kita. Kita manusia terbatas dari 3 waktu. Masa lalu, masa sekarang, masa depan. Tuhanlah yang memiliki waktu. Karena itu namanya waktu Tuhan adalah kairos Tuhan. Kita tidak bisa melihat apa yang terjadi di masa depan, tapi Tuhan bisa melihat jauh apa yang ada di depan. Nah Bapak Ibu, karena itu Bapak Ibu, jangan pernah kita menilai siapapun sesuai dengan pilihan kita. Jangan seperti orang yang bungsu ini. Bapak, berikan kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Dia minta warisan. Saya mau beritahu, cepat atau lambat, anak ini pasti akan terima warisan. Tinggal tunggu saatnya yang tepat. Terkadang orang meminta haknya terlalu cepat sehingga tidak bisa mengelola haknya. Nah Bapak Ibu, kalau kita meninggalkan rekonsiliasi, ya kenapa? Karena kita menilai sesuai dengan penilaian kita. Robert Jeffress mengatakan seperti ini. The willingness of God to sacrifice His Son to reconcile us to Himself is a demonstration of His love for us. Kerelaan Tuhan untuk mengorbankan anaknya adalah untuk merekonsiliasi, untuk memperdamaikan, untuk menyambungkan kita dengan Dia, untuk menyampaikan demonstrasi tentang kasih-Nya kepada kita. Karena itu Bapak Ibu, stop kalau kita berkata, Tuhan aku mau jadi ciptaan yang baru, Tuhan aku serahkan hidupku. Jangan pernah menilai Tuhan sesuai dengan penilaian kita. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan kok seperti ini? Tuhan, kita boleh minta, kita boleh berdoa untuk bangsa dan negara, itu pasti. Tapi percayalah bahwa penyertaan Tuhan, rencana Tuhan jauh lebih baik. Jalan Tuhan di atas jalan-jalan kita. Yang percaya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, ayat 13 mengatakan seperti ini. Setelah dihabiskannya semuanya, yaitu warisan yang sudah dikasih yang begitu banyaknya, mungkin bisa punya banyak hal. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun
mulai melarat. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Ayat 16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-13. Ya, setelah dihabiskannya semuanya. Kalau seorang anak, Bapak Ibu, dia minta harta dari ayahnya, otomatis anak itu menjadi kaya karena bapaknya kaya. Apa yang diwariskan gak mungkin sedikit. Lalu anak ini disuruh pergi. Percayalah kepada saya bahwa anak ini tidak mungkin pergi ke tempat yang jauh lebih susah. Dia akan pergi ke tempat di mana tempat yang jauh lebih makmur, lebih maju, lebih prospek, Bapak Ibu. Tapi perhatikan firman Allah berkata, kalau engkau tidak hidup dalam rekonsiliasi, ya, bahwa yang terjadi dalam negeri itu ialah bencana dan ia pun mulai melarat. Jadi Bapak Ibu, bagaimana apabila kita tidak hidup di dalam rekonsiliasi? Lukas 15 ayat 13 sampai 15 mengatakan bahwa akan ada krisis dalam hidup dan kelaparan dalam hidup. Loh, maksudnya gimana, Pak? Ya, krisis dalam hidup bukan hanya hidup, tapi rohani kita krisis, jiwa kita krisis. Contoh jiwa krisis gimana? Stres adalah salah satu jiwa yang krisis. Bagaimana dengan krisis rohani? Ya, kita merasa meragukan Tuhan adalah krisis rohani. Ya, krisis kesehatan di mana engkau sakit, engkau tergantung dengan obat, itu adalah krisis mengenai kesehatanmu. Bapak Ibu, kalau engkau tidak hidup dalam rekonsiliasi, saya mau beritahu kepada Bapak Ibu, akan ada krisis dalam hidupmu dan kelaparan dalam hidupmu. Ya, engkau kelaparan dalam jiwamu, engkau menginginkan sesuatu, engkau tidak akan pernah puas. Engkau mengalami kelaparan dalam rohanimu. Engkau merasa, Tuhan, di mana engkau? Bukankah Tuhan ada di tempat ini? Bukankah Tuhan sudah ada dalam dirimu dan di diri saya? Karena Roh Kudus karena Roh Kudus selalu ada. Dia Maha hadir dan Dia Maha tahu. Tapi kita seolah-olah kita nggak tahu Tuhan di mana engkau. Kenapa kita merasa seperti itu? Karena kita tidak hidup dalam rekonsiliasi. Jadi mengapa kita tidak bisa menikmati rekonsiliasi? Karena kita menilai sesuai dengan penilaian kita. Lalu bagaimana apabila kita tidak hidup dalam rekonsiliasi? Yaitu kita krisis dalam hidup dan kelaparan dalam hidup. Nah, sekarang bagaimana sih caranya kita hidup dalam rekonsiliasi? Bagaimana kalau kita udah meninggalkan Tuhan, kita udah meragukan Tuhan, dan sekarang kita mau kembali seperti anak yang bungsu ini mau kembali? Yuk kita baca sama-sama Lukas 15 ayat 17. Bagaimana caranya kita hidup dalam rekonsiliasi? Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Poin yang mau saya ambil seperti ini. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, pertama yaitu memiliki kesadaran akan diri sendiri dan memiliki kesadaran akan Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu mau hidup dalam rekonsiliasi, yang pertama, sadar dulu siapakah kita. Sadar dulu bahwa kita milik Tuhan. Sadar dulu bahwa semua usaha kita milik Tuhan. Sadar dulu bahwa anak kita itu titipan Tuhan. Sadar dulu bahwa kehidupan hidup dan mati dikuasai oleh Tuhan Sang Pencipta kita. Sadar dulu Bapak Ibu. Ya, setelah kita sadar dengan diri kita sendiri bahwa kita adalah manusia yang berdosa, manusia yang harus dimurkai, yang harus mati, lalu kita sadar akan Kristus, bahwa Yesus datang ke dalam dunia untuk kita semua, bukan salah satu jalan, tapi Allah mengatakan bahwa Yesuslah satu-satunya jalan. Satu-satunya jalan artinya tidak ada yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu mau menerima keselamatan hanya dalam Kristus. Karena itu yang pertama, sadar dulu. Nah, untuk proses sadar diperlukan beberapa step. Yang pertama, sadar dulu posisi Bapak Ibu di mana. Yang kedua, yaitu sadar bahwa tujuan kita menjadi orang yang percaya itu seperti apa. Saya kasih contoh seperti GPS. Ya, Bapak Ibu lihat seperti ini. Bapak Ibu pasti order yang namanya Gojek, order yang namanya Grab dan sebagainya. Karena saya tahu Bapak Ibu banyak promo di sana. Saya juga suka promo Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan, kalau kita mau beli sebuah makanan di sebuah tempat, ya, lalu kita kirim, saya mau beli makan di restoran A.
Saya mau pesan di restoran A, ya. Setelah kita pesan, yang terpenting bukan hanya tujuannya saja, tapi lokasi kita penting. Ya, kita nggak bisa pesan, cuman aku mau makan A. Tujuannya di mana? Nggak tahu Pak. Ya di rumah saya. Rumahnya alamatnya di mana? Nggak tahu Pak. Pokoknya di rumah saya. Nggak bisa. Justru yang terpenting adalah posisi kita di mana. Ya, GPS akan berjalan sangat baik kalau GPS tahu di mana tujuan kita dan di mana posisi kita. Halo Bapak Ibu. Karena itu tujuan kita yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Pertanyaannya, posisi kita di mana? Yuk hari ini kita koreksi diri kita. Bukankah kita sudah direkonsiliasi? Kita mau hidup dalam rekonsiliasi bersama dengan Tuhan. Dan kalau kita mau hidup berrekonsiliasi dengan Tuhan, kita mau diperdamaikan, kita menikmati damai sejahtera shalom di keluarga kita dan di bangsa negara kita. Yuk kita koreksi diri kita. Kita sekarang ada di mana? Tujuan kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Kita ada di mana? Paling gampang Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau cek yaitu di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yaitu bicara mengenai buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Saya mau tanya Bapak Ibu, bagaimana dengan kasih? Ya, apakah kita mengasihi apabila tapi kita mengasihi apa adanya? Ya, karena itu saya suka kata-kata seperti kita mengasihi orang bukan karena ada apanya, tapi kita mengasihi karena apa adanya. Ya, lalu yang kedua, sukacita. Yang di rumah ngambekan terus, yang di rumah baper terus Bapak Ibu. Ya udah terima sukacita belum? Ya, kalau kita mau serupa dengan Kristus, firman Allah berkata, buah roh ialah sukacita. Ya, lalu apa? Damai sejahtera. Kita bisa menyiapkan environment di rumah dengan damai sejahtera atau enggak? Suasana damai sejahtera atau enggak? Atau berhubung karena papanya di rumah terus, mamanya di rumah terus, anak-anak di rumah terus, tidak ada suasana damai sejahtera. Yang adanya adalah suasana musuh-musuhan, suasana bentak-bentakan, gegeran terus. Bapak Ibu, tujuan kita menjadi serupa dengan Kristus, tapi kita di mana posisinya? Lalu apa? Kesabaran. Ayo, ya kan, yang mau cepat-cepat kita udah sabar nggak? Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Bapak-bapak di rumah bersama istri terus masih lemah lembutnya. Loh Pak, saya kan cowok, masa lemah lembut? Bapak Ibu, cowok juga harus lemah lembut. Yang penting jangan lemah gemulai kan gitu ya. Ya, harus lemah lembut, tetap sabar, harus kasih. Kalau bilang sayang, digandeng nggak bisa jalan-jalan di mall, gandeng di rumah juga nggak berdosa Bapak Ibu ya. Lalu apa? Penguasaan diri. Ya, apapun Bapak Ibu, yuk kita kuasai diri kita. Anak kita tugas menumpuk, kadang anak tanya, "Pak, ini gimana caranya?" Kita harus bisa menguasai diri. Kita ajarkan pelan-pelan. Kita kasih pengertian. Ya, banyak orang berkata, aku nggak punya waktu untuk anakku. Aku nggak punya waktu untuk belajar. Hari ini engkau punya banyak waktu. Saya barusan baca quote sangat bagus sekali. Ya, selesai COVID-19 ini selesai. Kalau Bapak Ibu tidak punya skill baru, Bapak Ibu tidak punya pekerjaan baru, dan Bapak Ibu tidak punya pengetahuan yang baru, sebenarnya Bapak Ibu bukan tidak punya waktu, tapi Bapak Ibu tidak bisa menggunakan waktu. Ya, karena itu Bapak Ibu, ayo Bapak Ibu sadar. Ya, yuk bilang sama-sama dengan saya, sadar. Ya, lihat kanan kiri nggak apa-apa, lihat suami, lihat istri, Bapak Ibu katakan sadar. Ya, lihat anaknya katakan sadar. Ya, lihat kaca, lihat diri sendiri katakan sadar. Amin. Ya, lalu yang kedua Bapak Ibu, Lukas 15 ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Jadi bagaimana caranya kita hidup dalam rekonsiliasi? Yang kedua Lukas 15 ayat 22. Bangkit dan bertobat kembali kepada Bapa. Jadi yang pertama memiliki kesadaran ya akan Kristus dan diri sendiri. Yang kedua, yuk bangkit dan bertobat kembali kepada Bapa. Lukas 15 ayat 24. Lukas 15 ayat 22 mengatakan seperti ini. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Aku akan bangkit. Segala sesuatu kalau kita udah sadar, bukan hanya kita mengenang, bukan hanya kita coba ya kan, seandainya, bukan, tapi engkau harus bangkit dan pergi kepada Bapakku. Kata metanoia itu adalah berbalik. Ya, berbalik.
perhatikan kalau Bapak Ibu baca seterusnya. Pada saat anak itu berbalik, ya, mungkin anak itu kakinya sakit, anak itu kakinya lecet, tapi yang menghampiri dia bukan anaknya itu lari kepada bapaknya, tapi justru bapaknya yang menghampiri dia. Bukankah itu Kristus yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita semua? Karena itu kata metanoia dalam bahasa Ibrani mengatakan the journey of changing one's mind, heart, self, or way of life. Jadi perubahan bagaimana pola pikir kita menjadi pikiran menjadi serupa dengan Kristus, hati kita sama sesuai dengan Kristus, dan kita berbalik Allah, yaitu bertobat menjadi serupa dengan Kristus. Akhirnya Bapak Ibu, saya akan lanjutkan minggu depan mengenai rekonsiliasi, tapi saya akan tutup seperti ini Bapak Ibu. Ya, Lukas 15 ayat 32, loncat. Ya, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Sekali lagi, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Kalau Bapak Ibu berekonsiliasi dengan Tuhan, terima dengan iman, maka Bapak Ibu akan memiliki hidup yang baru. Ya, tanpa rekonsiliasi, firman Allah berkata bahwa engkau mati, engkau hilang. Tapi kalau engkau sudah direkonsiliasi kembali, engkau berani sadar, engkau bangkit, engkau melangkah, engkau bertobat. Firman Allah berkata bahwa engkau menjadi hidup. Ya, yang mati menjadi hidup, yang hilang telah kembali. 2 Korintus 15 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah ada. Robert Jeffress, quotes terakhir saya, Christianity alone teach that our only way for reconciliation with God is by His grace that is received through faith. Kekristenan sendirilah yang mengajarkan bahwa satu-satunya berdamai dengan Tuhan adalah melalui kasih karunia-Nya yang kita terima dengan iman. Kasih karunia Bapak Ibu diberikan kepada kita secara cuma-cuma, tapi kita harus menerima dengan iman. Ya, jangan pernah hidup menjauhi kasih karunia Tuhan. Ya, serahkanlah kepada Tuhan, mengucap syukurlah kepada Tuhan, dan saya percaya rekonsiliasi. Ya, kita menikmati perdamaian dengan Tuhan. Damai bukan dari luar, tapi damai adalah dari dalam. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur, kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, kami berdoa, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami meminta anugerah yang besar daripada-Mu. Kalau mungkin hari ini kami salah, mungkin pola pikir kami salah, mungkin kami menilai segala sesuatu melalui pemikiran kami sendiri Tuhan. Hari ini kami sadar, kami mau bangkit, dan kami mau bertobat Tuhan. Kami percaya Tuhan, di saat kami bertobat, sekeliling kami mungkin tidak berubah, tapi keadaan kami akan berubah karena Engkau menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu. Bapak Ibu dalam Tuhan yang sedang menonton di rumah, angkatlah kedua tanganmu, terimalah dengan iman percaya. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak dan cucumu, diberkati suami atau istrimu, diberkatilah pekerjaanmu. Firman Allah berkata bahwa engkau tetap akan naik dan tidak turun. Penyertaan Tuhan akan selalu sempurna dalam kehidupanmu. Perlindungan Tuhan akan selalu sempurna dalam kehidupanmu. Sekarang terimalah berkat dari Bapa yang berlimpah-limpah, kasih sukacita dari Allah anak yang tak berkesudahan. Persekutuan Roh Kudus yang manis akan menyertai engkau, akan memberkati engkau, akan membimbing engkau, akan memberikan engkau hikmat, sehingga apa saja yang engkau lakukan akan menjadi dampak untuk kemuliaan nama-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah menerima anugerah dan berkat Tuhan bersama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.